Selamat siang Pak. Perkenalkan, aku Taufikur Rahman dari mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 24. Mungkin akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak terkait materi pendidikan agama Islam. Nah, kebetulan saya dapat tugas mata kuliah tersebut dan dari dosen untuk melakukan wawancara antara pemuka agama, mahasiswa, dan ya guru agama lah gitu. Oke, mungkin Bapak boleh kenal namanya siapa? Nama saya Lambang Setio Utama, saya warga di Mijo, lokasi apa tuh domisili saya di Mijo. Kebetulan kalau di tempat saya itu kan apa tuh kayak kampung tumbuh, jadi masih anak-anaknya masih kecil gitu. Jadi kan ya sampaikan kalau sebagai orang tua kan mengadakan kayak ada apa tuh kayak pendidikan agama biar sore gitu apa gitu. Jadi itu lah. Untuk keseharian dari Bapak apa aja ya Pak? Kegiatannya hari-harinya ngapain aja? Kegiatan pekerjaan saya. Ya. Pekerjaan saya di sini di teknik elektro itu juga sebagai laboran, Mas. Terus kalau sehariannya di rumah, kalau tiap harinya di lokasi ini di Fakultas Teknik. Mungkin langsung saja ya Pak, untuk terkait pertanyaannya. Kalau Bapak lihat dari keseharian anak muda sekarang, apakah memang terlihat ada perubahan dalam cara mereka memahami dan menjalankan ajaran agama? Mungkin kan zamannya saya dulu waktu kecil sama sekarang kan ada perbedaan ya. Kan kalau anak-anak itu harusnya diberikan contoh kan setiap apa tuh orang tua melakukan kegiatan kayak bermuamalah di lingkungan kan harus diajak dulu. Terus itu kan sepertinya itu kalau anak muda sekarang itu ya mungkin anak muda zaman saya dulu juga sama sih mas, sepertinya kayak dibiasakan dalam melakukan kegiatan beribadah, bukan apa yang baik dan yang buruk ini kan bisa ditunjukkan kepada orang tua. Ini kalau yang sekarang kan kalau kurangnya dalam dunia pendidikan dalam kegiatan bermuamalah kayak itu kan kayak anak muda sekarang mungkin kan harusnya ditekankan dari usia dini kan supaya bisa jadi apa tuh kebiasaan untuk menjalankan kegiatan agama, menjalankan ibadah kan seperti itu. Kalau tempat saya berarti kan masih kecil ya mas, mungkin ada TPA, mungkin kan biasanya kan sekarang kan sudah ada mulai ada sekolah Islam yang terpadu lah. Kalau mungkin kan kecenderungannya kan kalau saya kan antara Islam terpadu itu nanti kan kayak sekolah SDI kayak gitu kan beda gitu. Kalau terpadu kan kayak mata pelajarannya kan nggak seperti kayak di apa ya setelah itu di umum. Kalau di Islam apa tuh SDI kan beda lagi, kayak ada akhlak muamalah kan beda. Kalau di SD IT itu Islam terpadu kan udah agamanya udah jadi satu seperti itu. Untuk apa tuh yang kalau masih apa tuh kalau untuk umum apa tuh remaja itu biasanya kan karena mungkin kan orang tuanya cenderung sudah bekerja semua ya mas, jadi kan mungkin kan kurang diperhatikan. Tapi mungkin itu kan ini pengalaman saya juga kan ada beberapa anak yang kurang terperhatikan, jadi kan mungkin kan kayak baca tulis Al-Quran itu kan kurang kayak sering-sering kalau saya kecil itu sering saya dilihat itu kayak kok nggak dikorak juga diteliti tiap perkembangan anak kan. Kalau ngaji sekarang kan pakai jilid ya mas, sekarang kiroati apa tuh ya itu ikrok itu kan harusnya itu orang tua itu harus dari segi orang tua itu harus meneliti apa tuh mengamati perkembangan anaknya itu mas. Seperti itu sih kelihatannya mas. Kalau anak kan cenderung sak terima kan ya menjalankan saja kan, kadang kan progresnya itu kan orang tua harus memperhatikan itu sih. Sepertinya itu dari ya itu sih dari pengalaman sih seperti itu. Tapi kan kalau sekedar orang tua menyekolahkan di tempat yang mungkin di tempat yang SD yang bagus atau apa yang favorit, mungkin kan kalau tidak ada peran serta orang tua ya juga sama saja.
Jadi menurut Bapak itu dapat disimpulkan peran orang tua itu sangat penting ya bagi keberlangsungan kehidupan anak kita. Ya. Perkembangan anak sampai mana kemampuan anak kan udah harus orang tuanya harus tahu. Terima kasih ya Pak atas opininya. Mungkin ya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, apa yang paling berpengaruh sampai banyak anak muda sekarang terlihat agak bingung soal identitas keagamaannya? Ataukah pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, atau mungkin karena kurang bimbingan agama yang mendalam? Seperti kalau saya amati ini Mas, mungkin kan kurang, di samping kurang bimbingan kan juga pergaulan Mas. Pergaulan itu juga menentukan antara anak itu bisa sebagai leader, ini kan leader itu bisa mempengaruhi temannya atau jadi karir bisa mengikuti temannya. Kalau mengikuti yang positif, alhamdulillah kan tidak apa-apa. Kalau cenderungnya ke negatif itu kan bahayanya itu. Begitu harusnya orang tua harus mengawasi sih sekalian itu kan. Jadi kalau para remaja kan itu kan mencari jati diri biasanya Mas. Saya kok cenderung akademiknya kurang ya, itu kan misalkan kita misalkan orang tua itu harus apa tuh membimbing itu Mas. Jadi peran orang tua itu memang dominan Pak itu kan, walaupun kalau mungkin sekitar di sekolah itu sekitar ya berapa ya di zaman ya kira sekitar itu kan memang sama bapak ibu dulu lah. Kalau di luar jam itu kan orang tua yang harus berperan gitu. Jadi siapa temannya anaknya itu apa tuh kita harus tahu, orang sebagai orang tua harus tahu bermain dengan siapa, apa tuh link apa pergaulannya sama siapa aja. Jadi kan orang tua harus mengawasi gitu sih. Baik, terima kasih ya Pak atas kesempatannya, atas waktunya. Mungkin kedepannya aku juga bakal praktekin apa yang Bapak omongin tadi. Karena aku kedepannya mungkin bakal rasain Bapak yang rasain itu kan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata ya Mas. Semuanya aja.